Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wa jami'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Para santri ngopi jamu, ngobrol pintar jadi mulia insyaallah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa diberikan oleh Allah diberikan kesempatan, nikmat yang paling baik, nikmat yang luar biasa itu nikmat mau ngaji, nikmat ngaji, nikmat belajar agama, nikmat Islam, nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah pada kali ini judulnya ini nggak tahu kalau di kitab Ustaz Arif sudah judul apa belum ya. Kalau di cetakan ini ada judulnya maqamuka fima aqamaka. Maqamuka fima aqamaka. Jadi kedudukan kita, ya, makom kita, makom Anda itu tergantung apa-apa yang ada di dalam diri Anda. Anda ini memasukkan apa ke dalam diri Anda, itulah nanti yang akan mengangkat harga diri Anda. Jadi apa sih yang kita masukkan ke dalam diri kita? Nah, itulah nanti yang akan mengangkat harga diri kita. Nah, itu judulnya begitu kurang lebih. Nah, qimatuka qimatu ma anta masyghulun bih. Harga diri Anda, ya, harga diri Anda atau nilai jual diri Anda ya, adalah tergantung pada apa-apa yang engkau sibukkan di dalamnya. Ya, Anda sibuknya apa? Hari-harinya itu sibuknya apa? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, masyghulun bih. Sibuknya itu apa? Nah, kesibukan-kesibukan setiap hari itulah yang nanti akan menduduki kedudukan di dalam diri kita, yang membentuk kita. Nah, itulah harga kita, nilai kita, nilai diri kita itu di situ. Nah, fa inistaghalta bidunya, maka apabila engkau disibukkan dengan urusan dunia semata, fala qimata laka, maka bagimu tidak ada harganya. Masya Allah. Jadi orang kalau bendino tiap hari sibuknya hanya semata-mata ngurusi dunia, itu sama dengan tidak ada nilainya, sama saja dengan tidak memiliki nilai diri. Wah, maksud tenan ini ya. Nah, bayangkan lah kira-kira yang tahu kita, ayo. Dari bangun tidur ngapain, ada nilai ilmunya apa tidak? Nilai mendekatkan diri kita kepada Allah ada tidak? Kalau masyghul bidunya ya, sibuknya dengan dunia, fala qimata laka, tidak memiliki nilai jual, tidak memiliki apa ya, harga dirinya itu tidak ada. Kenapa? Fa inna dunya kal jifati. Karena bahwa sesungguhnya dunia itu seperti bangkai. Jadi dunia ini bangkai, Pak. Jadi lek wong ngejare dunia tok semata-mata sama dengan kita berburu
bangkai. Lah itu makanya laki matalah. Maka tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Lah yo bangkai dikejar kamu. Ada nggak orang yang mau duduk bareng sama bangkai? Nggak ada. Lo ini kok diburu terus, Pak? Ya nggak ada harganya. Ya Allah, maka beruntunglah kita. Ya. Alhamdulillah, jaga ini satu kegiatan yang sangat baik untuk ngaji. Untuk apa? Ngaji. Ya, laki matalah. Fa inna dunya kal jifati laki matalah. Ya dunia itu bangkai itu ya orang organik ya, nggak ada harganya. Ya, jadi masya Allah. Nah, jadi qala al muallif rahimallahu taala fi hikabihi. Jadi Ibnu Athaillah itu kan punya kitab banyak. Salah satunya adalah kitab hikam. Lah muallif hikam ini ya, beliau menyampaikan idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fandur fi madza yuqimuka. Apabila Anda ingin mengetahui kedudukan Anda di sisi Allah, apabila kita ingin mengetahui kedudukan kita ini sebesar apa sih di sisi Allah, ya, maka fandur fi madza yuqimuka. Maka lihatlah apa yang menduduki di dalam dirimu itu. Di dalam dirimu itu ada apa? Dunia terus sibuk itu apa? Dunia, ngaji, ilmu, manfaat, berbuat baik. Apa urusannya mung semata-mata urusan perut. Ya, masih ingat minggu kemarin ya? Kita mau milih semangka yang dadak isrina mukallaf, bolak-balik sampai 20 kali. Ini semangka tapi orang bagus apa enggak? Ya, kadang kan milih semangka gitu kan. Oh, dipilih-pilih ini mana enggak, kurang yakin lagi tanya. Jual udah Kang. Bang, kok ininya manis enggak? Kalau enggak manis macam mana kok, ha? Ya, ternyata itu hanya untuk keperluan perut. Itu saja masya Allah. Ya, harusnya kita biar nilai diri kita ini berharga, ya tentu jangan hanya masyghulun bidunya, jangan sampai hanya hidupnya apa? Dunia. Ya. Jadi zuhud itu ya dulu sudah disampaikan ya, zuhud itu dunianya banyak, hartanya banyak, tapi tidak sampai merasuk dalam jiwa. Tidak sampai menjadi dunia itu menjadi panglimanya. Nah, ya kita harus mengejar dunia, bekerja, tapi posisikan dunia itu bukan tujuan. Ya. Ciri-ciri dunia yang kita dapatkan baik itu dunianya itu ada untuk lil akhirah. Dunianya itu ada untuk akhir. Kita kerja apa saja boleh, yang penting halal ya. Nyambut gawe apa saja, nak nyangkul, nak apa boleh, apa nak mikul kasarnya, nak mikul barang, apa mikul songgol, enggak masalah. Tapi jangan sampai kesibukan dunia itu tidak ada untuk akhir. Ya ini, karena harga diri kita, nilai jual kita itu tergantung kesibukan kita, apa sih sibuknya kita. Maka penting sekali semua amal yang kita kerjakan itu bernilai ibadah jika ngerti ilmunya, ya, ngerti ilmunya. Ibadah. Afdhalu ma yatlubu al-'abdu minallahi ayyakuna mustaqiman ma'ahu. Paling utama-utamanya ya, satu perkara yang dicari oleh seorang hamba dari Allah itu adalah istiqomah bersama Allah. Istiqomah bersama Allah. Wah, ini ya. Paling utama-utamanya seorang hamba dari Allah adalah apa? Istiqomah bersama Allah. Bagaimana caranya istiqomah bersama Allah? Ya, kalau tidur miring ya, duduk, berdiri itu harus ingat Allah. Ya, kalau di Gus Arifan hafal Qur'annya, ayat yang ini Gus apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana apa Gus Arif? Masih ingat juz 5. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Oke, bro. Coba yang ada Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina. Nah, sebelum ayat ini berarti. Walillahi mulku samawati wal ard wa huwal azizul. Enggak itu. Ya. Yang ada qu'udaw wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqillah. Jadi tidur miring, berdiri, duduk itu harus ingat sama Allah, memikirkan Allah. Nah, kita kadang lagi sholat saja, Masya Allah ya, lagi sholat, Allahu Akbar, udah ya Allah kemana-mana ya. Maka istiqomah ini ya, istiqomah. Mulai dari apa? Latihan. Menjadi istiqomah itu bukan tidak butuh perjuangan, butuh latihan. Mau sholat, mau ngaji itu butuh latihan. Tadi saya ketemu orang yang 5 tahun dulu ganteng, gagah, perkasa, omongannya kenceng, ya seneng madun, seneng minum, seneng. Nah, begitu nikmat matanya dicabut oleh Allah, dia tidak bisa melihat, sudah nangis. Saya datang rumahnya, saya ketemu, nangisnya luar biasa. Saya tobat Ustaz, saya tidak mau. Wah, dulu luar biasa. Omongannya nggak bisa kencang, nggak bisa lirih, selalu tinggi. Nah itu, kalau sudah dicabut itu, terus beliau nanya, gimana caranya saya pengen tobat, tapi kalau mau sholat rasanya berat sekali. Begitu mau sholat kentut lagi, susah wudhunya lagi, kan dua matanya nggak bisa lihat. Kena gula, penyakit gula, terus akhirnya kedua matanya nggak bisa lihat. Gimana caranya sholat? Sudah wudhu susah payah, kentut kadang, udah apa? Akhirnya gimana sholatnya? Ya tetap sholat, dilatih. Gimana caranya? Ya gimana caranya? Itu latihan. Kalau udah terbiasa nanti bisa. Ya. Rupanya ternyata masalahnya bukan itu. Masalahnya lagi-lagi urusan dunia. Orang kalau diabetes kan dulu nggak bisa gula. Akhirnya sudah berapa puluh tahun, sudah 5 tahunan tidak berhubungan sama istri nggak mau. Awak ada butuh, itu juga butuh. Mohon maaf, kami perempuan juga bu. Akhirnya pikiran terus suaminya kan, wah tangan nggak karuan, aku nak mati baiklah. Oh ya itu jangan. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya mudah-mudahan kita mohon doanya. Beliau tetap istiqomah taubat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini ya, tidur atau duduk atau apa ya harus ingat Allah. Maka paling bagus, paling insya Allah semuanya hafal itu kalau mau tidur sibukkanlah dengan ya, baca istighfar, baca sholawat, ya. Terus kemudian baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ini luar biasa, Pak. Betul luar biasa surat Al-Ikhlas itu. Saya beberapa kali dapat testimoni ya, orang kena santet sudah lama sekali, selalu teriak-teriak kalau malam nggak pernah bisa tidur. Begitu baca itu mau tidur nyenyak gitu. Sudah tidak teriak-teriak lagi. Itu luar biasa surat Al-Ikhlas. Ya, baca 3 podo karo menghafal Quran. Hatam Quran ya Gus, bang telu 3 kali ya. Sampai mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghafal hatam Al-Quran. Apa enggak enak? Ya, doa itu minta ampun dulu ya. Baca doa tidur, bismika Allahumma ahyi wa bismika amut. Kemudian baca istighfar, minta ampun pada Allah dan juga minta ampunkan sahabat-sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, semuanya muslim-muslimat mintakan ampun kepada Allah. Terus baru baca kul. Insyaallah ya. Untuk menjaga istiqomah kita, ya, keimanan kita tetap dalam ya, keyakinan kita tetap mantap sama Gusti ya. Maka qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya apa? Ajeg, istiqomah. Tetap apa? Tetap dalam hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami, tunjukkanlah kami
jalan yang lurus, artinya jalan istiqomah, artinya jalan yang tetap dalam hidayah. Kita bisa ngaji sini karena dapat hidayah. Kita bisa bekerja dengan baik karena ada hidayah. Kita sehat karena dapat hidayah dari Gusti Allah. Pokoknya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau pas sholat juga itu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka apa? Fadlub minhu al-hidayata wal istiqomata. Maka carilah ya dari Allah, carilah ya apa? Hidayah, istiqomah. Minta terus, jangan pernah bosan, minta ditetapkan istiqomah. Minta tetap hidayah. Kalau orang nggak dapat petunjuk, masya Allah, jangankan dapat petunjuk akhirat. Mungkin teman-teman atau kita pernah melakukan satu kunjungan entah kemana, bingung mau kemana. Ya, dari rumah mungkin gaya ngandalin Google Map. Nah, wah, sampai situ ternyata tidak ada sinyal. Nah, kemana kok jalan nih? Mau jalan ke mana? Kemana ini? Sinyalnya tidak ada. Bingung lah kira-kira Pak. Nggak dapat atau kehilangan petunjuk yang seperti itu aja bingung. Naudzubillah, naudzubillah, kita kehilangan hidayah dari Allah. Maka minta terus sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Wa huwa an takuna ma'allahi ta'ala fi kulli halin billadhi yardahu laka. Ya, jadi orang yang mencari atau hamba yang mencari ya, mencari apa? Istiqomah, memohon kepada Allah, mencari hidayah, memohon hidayah, dia akan selalu bersama dengan Allah di setiap hal, di setiap tindakan. Kalau kita selalu minta hidayah sama Allah, maka kita akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ridho kepada Anda. Allah ridho. Kalau urip dapat ridho nih Gusti Allah, dapat hidayahnya Allah, itu nikmat sekali. Jiwa ini tenang. Jiwa ini tenang. Kalau jiwa tenang, insya Allah rezeki itu ikut tenang. Tapi dengan kita ini hidupnya, pikirannya galau, risau urusan dunia, tambah gak karuan. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon hidayah, mohon tetapkan istiqomah. Nah, wa huwa ma ja'a bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bersama dengan Allah itu tentu dia akan apa-apa yang dibawa Rasulullah ya, itu ya orang yang akan bersama Allah ya begitu. Ya. Mengimani, meyakini apa-apa yang dibawa, yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dari Rasulullah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, man badala lillahi ya. Apa man badalallah? Ada alifnya enggak, Gus? Di nuskah saya enggak ada. Ada alifnya ya? Langsung man badala sofaluti. Oh, enggak ada Allahnya ya? Enggak ada. Oh, di sini ada lillahi. Ya, enggak apa-apa. Berarti kalau ada Allahnya jadi maf'ul bi ya. Man badalallaha gitu ya. Barang siapa yang memasrahkan kepada Allah, apa yang dipasrahkan kepada Allah? Yang dipasrahkan, kalau ini man badala lillahi juga bisa. Man badala lillahi sirfal wuddi. Barang siapa yang memasrahkan kemurnian cintanya kepada Allah, kasih sayangnya diserahkan kepada Allah, saqahullahu sirfal karomi, maka Allah akan menyirami ya kemurnian kemuliaan Allah. Jadi kalau kita sudah pasrahkan cinta kita kepada Allah, maka Allah juga akan membalas dengan apa? Dengan memberikan ya anugerah apa? Kemuliaan. Ya, memang kadang kita lebih banyak memasrahkan diri kita kepada ya, harusnya kepada Allah. Tapi dari kebanyakan kita ini memasrahkan diri kita untuk siapa? Untuk bini, untuk istri kita. Sampai ada istilah apa? Takut suami-suami takut istri. Harusnya diserahkan sama
Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkan karo bojo, serahkan sama Gusti Allah. Kalau nanti serahkan sama Gusti Allah, istri kopen ya, istri yo kopen, anak istri kok kopen, semuanya kok kopen. Tapi kalau kita serahkannya sama manusia ya sebatas itu. Ya, sebatas itu kita mendapat. Tapi kalau kita kasih sayangnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas, kalau kita sudah memasrahkan kepada Allah ketika waktunya sholat, apapun perasaan kita, kondisi kita, kalau misalkan berat kakinya untuk melangkah, seret kaki kita untuk tetap melakukan sholat. Karena fa inna sholata mujalisatan lillah. Karena sholat itu sama dengan lagi duduk-duduk sama Allah. Kan lucu ya, duduk-duduk sama kekasih aja senang. Nah kalau duduk sama Allah kok gak seneng kan lucu ya. Misalkan kita udah janjian ya, sama orang yang kita kasih, orang kita cinta, sakit kakinya, tentu tetap akan diseret-seret kakinya. Bahkan nanti datang dengan senangnya cerita, kakinya sakit. Nah maka dengan Allah pun harusnya ya begitu. Ya Allah ya harusnya begitu. Makanya dikatakan katifli ma ummihi ya. Harusnya kita seorang hamba itu ketika bersama Allah sebagaimana anak kecil bersama ibunya ya. Anak kecil sama ibu. Gimana anak kecil sama ibu itu? Ngelendot. Ngelendot itu apa bahasanya? Ngelendot itu nyendeh ya. Gak mau lepas sama ibu. Lah kita harusnya sama Allah tuh begitu nih. Ya mau ya Allah, rasanya urung apa-apa lihat dibanding ini ya. Ngelendot sama orang tua, maka sama Allah juga harusnya begitu. Harusnya melendot. Maka menyerahkan diri kita kepada Allah, kasih kita serahkan kepada Allah, cinta kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita anugerah kemuliaan. Ya, mudah-mudahan ini dalam bentuk ngaji ini juga dalam upaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada juga di ininya juga ada lagi nih ya. Hadil hikmah tashiru ila qouli sallallahu alaihi wasallam. Man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur manzilatallahi ta'ala fi qalbihi. Barang siapa yang ingin tahu, yang ingin mengerti kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah ya, apakah di hatinya ada kedudukan Allah. Apakah di hatinya itu ada Allah atau tidak? Ya, artinya banyak ingat Allah apa banyak lupa Allah? Kalau di hatinya itu diduduki oleh dunia, diduduki oleh kesibukan dunia, masyhulun tadi, masyhulun bidunya, fa innad dunya kal jifah. Ya, sibuk dengan dunia, ayo berarti kita ya jauh dari Allah. Berarti kedudukan kita ini di hadapan Allah masih jauh. Ya, yang tahu ya kita sendiri, ya. Yang tahu kita masing-masing. Ya. Yang tahu kita masing-masing. Idza aradta an ta'rifa maqamak fangdur fi ayyi syai'in aqamaka. Kita ingin melihat kedudukan kita kepada Allah, ya tengok sesuatu yang dimasukkan kepada kita ini apa isinya. Kalau ilmu ngaji ya, manfaat positif itu Allah, maka kedekatan kita kepada Allah berarti amat sangat dekat. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang juga dikasih Allah, yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian waqala ba'duhum, ini sebagian tasawuf ya, orang-orang yang bersih jiwanya, orang-orang yang makrifat kepada Allah, wali-wali Allah, dia mengatakan al-mahabbatu, cinta itu sukrun la yasihu sahibu illa bil musyahadati mahbubi. Apa sih yang namanya cinta itu? Kalau Bang Aris, cinta itu like apa? Like bagaikan buah sayur tanpa garam. Kalau tanya sama Gus Arif nggak tahu tentang cinta ya. Buktinya masih jomblo. Ya. Jadi cinta itu apa namanya? Kalau nggak ada garam, sayur nggak ada garam, begitulah rasanya. Hidup tanpa cinta ya begitulah. Tapi di sini
para wali mengatakan, ya, sebagian ulama, sebagian ahli tasawuf, ahli ma'rifat mengatakan al-mahabbatu syukrun. Bukan syukur tapi sukrun, pakai sin. Kalau syukrun syukur. Sukrun mabok. mabok kepayang. Sukrun, sakaro ya sukrun itu mabok kepayang. Mendem, ya, mabok, ya. Itu loh, beda titik 3. Syukrun, syukur, syukron. Syukur pakai sin, syukur, pakai sin, mabok. Cinta itu apa? Mabok. La yasihu sahibuhu illa bimusyahati mahbubi. Orang yang mabuk cinta tidak akan bisa waras, tidak akan bisa sembuh kecuali dia bertemu, menyaksikan langsung dengan yang dicintai. Ya Pak ya? Itu maknanya. Yo, mabuk cinta tidak ada obatnya kecuali bertemu dengan yang dicintai. Ya. Sukrun, ini wali ini, sebagian ahli ma'rifat mengatakan sukrun, ya, sukrun la yasihu sahibu illa bimusyahadati mahbubihi. Mabuk cinta itu tidak bisa sembuh, tidak bisa waras, ya, kalau belum bertemu dengan yang dicinta. Nah, jadi ya, tsumma sukrul ladzi yahsilu inda syuhud la yusifu. Kalau sudah bertemu, tidak bisa lagi berkata-kata, tidak lagi ngomong sifat-sifat apa, semuanya ibarat kata apa namanya tadi, kotoran lancung, bau lancung, rasa coklat. Ya, itu sudah begitu. Ya. Maka seyogyanya kita cinta kepada Allah ya begitu. Aduh, abot le. Nah, kita cinta sama dunia bisa seperti itu lah. Kalau cinta sama Gusti Allah harusnya ya begitu ya Allah. Kita berbuat manfaat ya. Waktunya sholat ya sholat. Lek pengen ngamal soleh ya ngamal soleh ya. Lek pengen sedekah insya Allah itu bagian dari kita cinta kepada Allah. Terus gak usah ribet-ribet. Ya. Lek Gusti Allah masih Tuhan kita, Nabi Muhammad masih Rasul kita, ya. Islam masih dipegang kuat. Insya Allah itu bagian dari bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya cinta. Wakila auhallahu ta'ala ila Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Ini dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu dapat wahyu. Wahyunya, inni idza tala'tu ala qalbi 'abdin falam ajid fihi hubbad dunya malaktuhu min hubbi. Kata Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam, ya, saya sesungguhnya ketika melihat hati seorang hamba, kata Allah, kalau saya melihat hati seorang hamba, falam ajid, kemudian saya tidak mendapatkan hubbad dunya, tidak mendapatkan di dalam hatinya itu hubbud dunya, cinta dunia, maka malaktuhu min hubbi, maka akan aku penuhi cintaku kepadanya. Masya Allah. Ya, hubbud dunya itu kalau Mbah Yai Genggong terkenalnya, yang julukan Mbah Yai Genggong, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Mangli itu. Beliau tuh ngendika, kalau Anda di kebun, Anda di sawah, lalu dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pegang kepalanya, ada udah tanduknya, terus pegang pantatnya, ada udah ekornya. Kalau ada ekornya, ada tanduknya, kerjakan terus kamu, bekerja terus. Berarti kita apa Bang? Ada tanduknya. Setan. Tapi kalau dipegang kok tidak ada tanduknya, tidak ada ekornya, berhenti, lakukan istirahat dulu sholat. Maksudnya begitu. Ya, jadi ya Allah ya. Ya tadi hubutunya tuh gitu Pak. Hubutunya
cinta dunia itu kita lagi waktunya sholat, apalagi kalau mau habis waktunya, ya, masih seneng kerja, berarti itu cinta dunia. Nah, kalau kita seperti itu, ya, maka cinta Allah terhadap kita itu nggak ada. Ya, ini bisa ini idza tala'tu ala qalbi 'abdin falam ajidtu fihi hubbad dunya mala'tuhu min hubbi. Apabila saya melihat seorang hamba, lalu di dalam hati hamba itu tidak ada tidak hubbud dunya, maka akan aku penuhi cintaku padanya. Nah, Bang Aris dapat cinta, ya, dari orang yang diidolakan saja sudah tidak bisa tidur 24 jam, ya, terbayang-bayang wajahnya. Ya, ini bayangkan dapat cinta dari Gusti Allah, Masya Allah, nikmat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya. Nah, kalau kita doa diaminkan, ya, semua. Amin. Amin. Ya. Mithal salik wal majdub. Nah, ini ada dua cara untuk menempuh, ya, dua cara untuk menempuh cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menempuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu salik. Salik itu orang yang berjalan menempuh, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salik namanya. Yang kedua majdub. Majdub itu yang ditarik oleh Allah. Jadi nggak perlu upaya, nggak perlu usaha. Ya, dalam istilah yang lain ada namanya makom kasbiyun, wahbiyun. Makom kasbiyun itu kerja, nanti dapat upah. Ada yang makom wahbiyun itu apa? Makom pemberian. Orang kerja tapi diberi. Itu dalam istilah yang lain begitu. Nah, kalau di sini salik wal majdub. Salik itu orang yang menempuh jalan menuju Allah, makrifat Allah. Caranya bagaimana? Ya, ini salah satunya ngaji, sholat dan lain. Nah, ini sini perumpamakan mithalus salik, diperumpamakan orang yang menempuh jalan kepada Allah, orang yang menuju makrifat kepada Allah, orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, kaman yahfiru anil ma'i qalilan. Kita kalau mau dapat cintanya Allah dengan jalur usaha tadi, ya, jalur salik, itu diumpamakan seperti orang yang menggali tanah, menggali, ya, menggali tanah kolilan, sedikit secangkul diambil, nyangkul lagi diambil lagi, terus, ya, hatta yajidal ma' ba'da tolab, sampai dia mendapatkan air yang dia cari. Nah, orang mau bikin sumur itu kan gali cangkul, satu cangkul terus begitu. Itulah perumpamaan kita ingin meraih cinta Allah dengan jalur salik, dengan jalur upaya, dengan jalur usaha. Ya, bisa teman-teman bayangkan, ya. Bisa jenengan bayangkan, teman-teman bayangkan, orang kalau bikin sumur ki koyo apa rekosone. Ya begitu. Ya kita kadang ya mau sholat udah rasa-rasa males. Ya memang begitu. Mau meraih cinta memang begitu, harus upayakan. Gali terus sampai dapat air. Nah, ini gali terus, upayakan terus sampai mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa mithalul majdzub. Nah, yang majdzub ini diperumpamakan siapa? Kaman arodal ma'a. Sama, dia juga pengen air. Tadi pengen air dengan cara apa? Menggali secangkul demi secangkul. Terus sampai dapat air dengan susah payah, dengan kepayahan begitu. Nah, kalau majdzub ini kebalikannya. Kaman arodal ma famtorot lau sahabatun. Pengen air hujan. Pengen air dikirim hujan. Pengen air ada airnya, nggak perlu nyari. Wah, itu namanya majdzub. Nah, jadi ada rezeki itu ada yang sifatnya dikejar, rezekinya diam. Itu pasti dapat karena rezekinya diam.
Yang kedua, dikejar rezekinya lari. Itu yang kedua. Yo ibaratnya sampai kapanpun loh, yo nggak dapat Pak. Kita pengen rezekinya, kita ngejar rezekinya juga lari. Ada ya. Ini mungkin biasanya udah dibela-bela utang bank untuk modal usaha, bangkrut, sudah bangkrut, rumahnya kesita bank. Oh itu ibaratnya, rezeki yang dikejar, rezekinya juga lari. Ya kejar-kejaran jadinya. Nah yang ketiga, rezeki mendatangi kita, kita juga mendatangi rezeki. Ketemu, ibarat tepuk tangan itu apa? Tidak bertepuk sebelah tangan. Ketemu, wah itu masya Allah. Teman-teman pengen yang mana? Ya, pengen yang ngejar-ngejar rezeki, apa rezeki yang mengejar, apa rezeki yang saling mengejar? Ya, maka tempuhlah dengan jalur apa? Nyari ridho Allah. Jalur istiqomah ibadah, istiqomah berbuat baik, istiqomah berbuat manfaat. Ayo bareng-bareng kita latihan. Latihan bareng-bareng ya, menjadi orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah. Ya Allah, ya butuh latihan, memang butuh latihan. Serius butuh latihan. Latihan. Ya, semakin banyak latihannya, insya Allah akan semakin mudah. Ya namanya orang belum biasa, ya repot memang ya. Belum biasa ya repot. Tapi kalau sudah terlatih, maka kata kuncinya dalam ada buku namanya Habit Atomic. Nah, sekali ngaji, 2 kali ngaji, 3 kali ngaji, 4 kali ngaji, lalu tiba malas nggak ngaji sekali, nggak ngaji lagi sekali, mau ngaji lagi berat. Maka usahakan. Lagi berat kayak apa? Ya usahakan ngaji. Mau memberi biasanya gampang beri, tapi sekali nggak ngasih. Nanti akhirnya keterusan tidak ngasih. Jadi latihan ngasih saja. Latihannya juga modal yang kecil, terus latihan saja, dilatih terus. Latihan. Tahajud juga begitu, saya juga kadang mengalami. Rajin tahajud, pas lagi males nggak tahajud itu bolong. Kalau udah tak itu udah 2, wah ini yang ketiga ini jangan sampai bolong ini. Kalau bolong, aduh berat lagi. Karena habitnya itu ngulanginya dari nol lagi. Ibarat naik gunung itu ya, sudah ya naik motor nih. Kalau pelan tapi sampai kan enak. Tapi coba pas di tengah-tengah mati mesinnya, klik. Wah yo, ya turun ke bawah direm aja sulit kan? Mati mesinnya udah. Nah mau tak mau yang gelundung sampai ke bawah lagi kan berat dong, hidupin lagi. Maka kuncinya di situ. Maka banyak ulama juga mengatakan ketika Anda sudah terbiasa ngaji, lalu tiba rasa malas, maka sesungguhnya itu akan jatuh namanya kemuliaan, karomah. Kalau tetap berangkat, kalau pas nggak berangkat ya hilang karomahnya. Jadi pas lagi malas itu justru harus apa? Giat, harus didorong untuk ngaji. Ya. Wah, aku tuh. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah. Selalu mohon kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, hamba Allah yang selalu mendapatkan limpahan hidayah. Ya Allah ya. Fa'akhadha minha ma yahtaju ilaihi min ghairi ta'abin. Nah itu tadi. Mazhub itu dapat air tanpa susah. Lo pengen airnya datang sendiri. Nah, ya ibaratnya COD lah. Nggak perlu payah-payah ya. Datang. Kalau COD itu masih bayar ya kalau udah diterima. Kalau ini nggak perlu bayar, nggak ada payah sama sekali. Ya. Dan seperti Nabi, ilmunya Nabi itu wahbi. Nabi itu nggak belajar. Nah, karena langsung dikasih Allah. Kalau Nabi belajar nanti dia mau belajar nanti ya. Itu pemberian langsung dari Allah. Ya, itu ditarik Allah. Wali-wali juga begitu. Ada yang wali yang masjid, wali yang ditunjuk Allah dan dikehendaki Allah. Ada wali yang jalur salik, jalur menempuh. Mungkin dengan belajar atau dengan istiqomah melakukan kebaikan. Istiqomah. Nah itu nanti bisa jadi wali. Jadi Pak Nando bisa jadi wali, Pak Nando. Istiqomah.
Liwaten. Istiqomah. Kalau jalur madzhab yo Susah lah ya. mungkin ya kalau jalur Bisa, Pak. bisa. Asal lagi sembuh. Bisa. Amin. Bisa ya. Bisa. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Ya jalur dua tempuh, jalur salik juga ditempuh, jalur madzhab ya juga upayakan. Merayu sama Gusti Allah. Kita rayu Gusti Allah. Kita lendotan ya. Lendotan seperti anak kecil sama ibunya. Oh, lah suwe-suwe lah. Ma minta jajan. Jajan terus. Tadi udah kasih jajan. Jajan. Akhirnya ya lama-lama ya kasih. Itu Bang Arsyad ingat waktu kecil tuh ya, kalau nggak dikasih uang ngosek nangis muter-muter. Kecil ya, Bang. Ya pernah kecil. Nggak pernah kecil. Apa kecil terus? Ini sesuai lendotan terus ya, lendotan terus karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Idza a'taita nafsaka kullama tastahi wa tadlubu minasyahawat kunta kaman fi badi hayatun. Lah ini ada lagi. Kalau tadi sin sama shin itu udah beda arti. Kalau ini hayatun. Hayatun sama hayatun. Beda apa? Tasdid ya. Hayatun hidup artinya. Kalau hayatun ular. Loh, ini indahnya batin. Hayatun hidup. Hayatun ular. Nah, itu bahasa Arab. Ya, itu ular. Nah, ular kadut. Ular kadut tuh. Ular piton ya, ular kobra, ular kadut. Tidak. Nah, apabila engkau memberikan nafsumu ya, ketika engkau pengen sesuatu kamu berikan. Nafsumu kamu penuhi terus. Watadlub minasyahawat, bahkan Anda kita ini selalu memenuhi syahwat-syahwatnya. Memenuhi nafsunya. Kunta kaman fi badi hayatun. Kalau kita selalu memenuhi syahwat kita ya, nafsu kita ya, memenuhi syahwat kita yang hanya urusan dunia saja, hanya urusan dunia semata, terus dipenuhi begitu, maka engkau diibaratkan di dalam rumahmu itu ada ular. Apa? Ular. Yusamminuha kulla yawmin hatta taqtulaha. Sampai ular itu meracuni terus sampai kapan? Sampai matilah kamu, sampai terbunuhlah kamu. Jadi, malam ini, hari ini kita meninggalkan sholat. Malam ini kita lupa sama Gusti Allah. Rumah itu ibarat ada ular. Kalau sering lupa terus, maka ular-ular itu tadi ya akan mengeluarkan racunnya, akan mengeluarkan bisanya, hingga bisa itu membunuh kita. Ya Allah. Maka kalau teman-teman kalau sudah dalam derajat taat dulu. Artinya sudah sholat lengkap, ya, sholatnya lengkap, senang kebaikan, itu nanti hatinya itu bersih. Ketika bersih, datang ke rumah teman mungkin, atau datang ke siapa, atau datang ke satu tempat, atau rumah lah. Dan di rumah itu mungkin orangnya tidak taat, tidak sholat, itu terasa sekali auranya itu kerasa sekali. Apa namanya? Yo, panas. Apa namanya? Suram. Rasanya itu wah, madesu. Tapi kalau ya itu orang itu begitu. Masya Allah. Ya, jadi ayo jaga rumah kita dengan apa? Dengan beramal soleh. Ajarkan. Ya. Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Ya, al-baiti madrasati. Rumahku adalah tempat sekolahku. Ya, kita jadi pemimpin, kita jadi tauladan bagi anak kita, bagi istri kita, bagi keluarga kita. Jadilah contoh. Ya, karena niatkan rumah kita adalah tempat belajar. Insya Allah itu akan menjadi rumah yang tersinari oleh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan niat rumah nggak rumah ini bener aku danan keliru. Bikin rumah lah kecil-kecilan lah, jadilah macam gubuk biar kawat tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak kehujanan. Jangan.
mahal-mahal modal bikin rumah, niatkan untuk madrasah. Ya, madrasah. Jadikan rumah kita sebagai rumah tempat belajar. Dimulai dari mana? Dari mulai kita. Jadilah kepala sekolah. Jadilah kepala sekolah yang baik, yang teladan. Siapa wakilnya? Ibu kita, istri kita. Nah, kalau kepalanya baik, insya Allah wakilnya ikutan baik. Nanti muridnya siapa? Anak-anak kita, itulah muridnya. Ya. Ya. Ayo kita jadikan, niatkan mulai sekarang. Ya, kita perbarui niat. Ya Allah, aku rumahku ya, ini aku jadikan sebagai tempat madrasah, sebagai tempat pembelajaran, sebagai tempat mendekatkan diri kepadamu ya Allah lewat pendidikan ya. Jadi itu jahit biar apa, ularnya itu nggak ada. Nah, kalau niat ularnya nanti banyak repotnya, ular kadut lagi lah repot. Kadut, Bang Asur tahu ular kadut itu yang mana? Mainan. Raju ya. Ular kadut itu kalau di Jawa nggak tahu kalau di sini ya, itu pendek, hitam, gendut. Sampah. Empat sama ya, itu kadut juga ya. Ular kadut. Nanti kalau dia nanti mana apa sih? Gendut itu apa namanya? Ular kadut juga. Ya, kalau kita dia tidak berbuat baik, kita berbuat maksiat pada Allah, maka sama dengan rumah kita itu ada ular kadutnya terus. Kalau ular kadut beracun nggak sih? Enggak ya? Ini yang beracun ini. Kobra berarti ya. Kobra ini Yusam Minuha, yang racunnya itu akan pelan-pelan sampai dia membunuh. Kobra ya, orang kadut. Orang kobra ya, orang kadut ini. Beracun. Kalau ular kadut kan nggak beracun, ya. Ada yang beracun. Hah? Ada yang beracun. Ada yang beracun. Ya wis, pokoknya ular yang beracun. Jangan yang racun. Gabon Viper. Pendek, man gendut. Iya, berarti ular kadut. Ya Allah, ya itu nih, lek kita mau nggak sholat, kalau kita mau tidak baik, ingat, ya, berarti kita memelihara ular di rumah kita. Jadi eling, ya Allah, jadi contoh, jadi teladan. Terus saya pesan sama panjenengan yang bapak-bapak yang laki-laki. Beberapa minggu ini saya dapat konsultasi itu urusan rumah tangga. Ya, apa urusannya? Suami awak gampang kali ngomong cerai. Kayak mana awak Ustaz? Awak lah jadi cerai lah belum nggak? Minggu ini. Oh, ya. Ya. Gara selot. Tak gara-gara telur, ya memang ada yang ayu. Pokoknya macam-macam ya Allah. Ya, kita jangan gampang seapapun kalau lagi emosi, minggir. Jangan ladeni istri dulu ya. Minggir dulu. Ya. Minggir dulu, senang, adem ya. Cemplung dulu. Cemplung dulu ya. Ojo dia ya Allah. Ini betul ini sungguh minggu-minggu ini. Aduh, ibu-ibu konsultasinya tentang itu. Ada bapak-bapak juga ngomong seperti itu. Ya mana awak lah taubat. Tapi ngeliat parangnya awak istri saya macam itu juga. Masih ngungkit-ngungkit masa lalu saya. Apa awak ada tobat baik? Apa awak cerai baik? Aduh jangan ya Allah. Jangan kita sebagai laki-laki jangan mudah ya ngomong kata cerai. Nauzubillah hendak. Jauhkan. Ya. Ya, kalau ngomong nak nambah bini boleh lah. Boleh. Ya, besar itu. Dukung. Tapi kalau misalnya janganlah ya. Kalau ngomong nak nambah bini boleh, Cik. Dukung, Cik. Hindarilah yang ya. Kalau itu ya monggo lah kalau enggak mau ngomong. Tapi abang ngomongin kan. Tapi minggu depan kan. Ya Allah, nanti nikah masal juga ya. Anu hadis itu dibalik ya. Ya Allah, ya ini. Ya kembali kepada tadi niat kita. Ayo kita niat belajar. Niat rumah kita jadikan tempat belajar, madrasah. Biar kita latihan belajar. Jadi contoh teladan untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Lau ja'alallahu fika ar-ruha min ghairi nafsin. Nah, andai kata Allah jadikan di dalam dirimu ruh tapi tanpa nafsu. Roh tapi tanpa nafsu. La atokta
wa ma asoita, maka sungguh engkau tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Adanya akan taat terus seperti malaikat. Malaikat dikasih ruh tapi tidak dikasih nafsu, makanya dia apa? Taat terus. Ya, ada. Nah, ada lagi kemarin ada bilang, Ustaz, awak kalau kepengin yang rajin, tahajud yang rajin, tapi kalau nak tahajud tidur kayak mana saya bagus. Lah kok bagus? Lah iya, berarti kau masih hamba Allah. Yang tidak tidur itu la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah yang enggak tidur sama sekali. Enggak ngantuk, enggak tidur. Kalau kamu ngantuk, kamu tuh berarti kamu masih hamba. Kalau nanti kamu enggak tidur, lalu nanti nyamai. Itu bagus. Jadi bagus enggak apa-apa. Enggak masalah. Pengen terjago baik katanya. Repot nanti kalau terjago baik. Ya. Lau ja'alallahu fika ar-ruha min ghairi nafsin la ata'ta wa ma asaita. Kalau kamu dijadikan Allah ruh saja tanpa nafsu, maka hidupnya hanya akan ada ketaatan. Yo, lek kita nglanggar, yo jenenge menungso, masih murni, masih sah berarti manusia. Nah, kalau enggak pernah langgar, kaya Fir'aun merasa aku tak ngaku Tuhan wae ya. Merasa paling dermawan, paling hebat, paling bisa nolong, paling bisa hati ya. Masyaallah. Jadi sebaliknya walau ja'ala fika an-nafsa min ghairi ruhin. Nah, andai kata Allah jadikan Anda itu tanpa ruh. Ya, tapi di dalamnya ada nafsu. Maka apa yang terjadi? La asaita wa ma ata'ta. Maka hidupmu ya hanya berbuat maksiat, tidak akan pernah taat sama sekali. Ya. Falidzalika tatalawwan. Ya, yes. Falidzalika tatalawwan. Apa artinya nih? Lawan, yulawi, tatal. Nah, enggak ada. Hah? Apa tuh? Falidzalika ja'ala fika qulsallahu. Tatalawwan ngolah malih. Oh, ini dia ada lagi di Sabbata fil ulumil aqliyah inna fil insan qawiyyun. Bervariasi. Ya begitu. Ya begitulah tadi Allah jadikan ruh, ya. Apa jadikan manusia, jadikan kita ada ruh, ya, ada nafsunya. Ya. Ada ruh, ada nafsu, begitulah indahnya, gitu. Oh, ya begitu. Maka syukuri kita sebagai manusia. Alhamdulillah duwe nafsu jadi ngerasa enak. Juga duwe remnya. Nah, ini yang ini remnya. Sering blong. Ayo, Sering blong. lah yo, coba rem servis lah. Kalau rem blong servis. Kalau perlu gantikan kanvasnya. Artinya kanvas ganti tempat duduknya. Tempat ngobrolnya diganti. Bahkan kalau perlu lagi ya, mungkin pekerjaannya. Ya, mungkin pekerjaannya bisa juga ganti. Udah gini kok masih ngeblong. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan malah ternyata pekerjaannya. Jangan-jangan begitu. Ya. Yo, ya tadi itu orang apa? Batako itu. Ya, awaklah pening usaha ini usaha itu. Wah, akhirnya saya berhenti lah. Sekarang saya jualan batako. Ya udah, saya larisin. Saya larisin tuh beli gitulah ya. Nah, itu tak beli. Bagus. Ya, lanjutkan. Gitu. Ya. Walakin ja'ala fika al-qalba war-ruha. Tetapi Allah menjadikan kita ada hati, ada ruh, wan nafsa wal hawa. Ada nafsu, ada hawa. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul awam, amarah ya. Ya itulah hidup. Penting kita. Yang paling penting itu apa? Ya tadi punya remnya, ya nikmati ya. Kita punya nafsu, kita punya syahwat. Tapi arahkan syahwat yang benar, itu ya. Nikah yang benar, itu udah nikah. Kalau udah ngebet ya, Ustaz Ali kan belum ngebet. Jadi ya ya ora masih iso ya. Mengarahkan remnya si pakem. Ana dulu itu sih buzu. Itu kudu. Itu harus. Ustaz Arif ini loh harus
kerja dan baca kitab. Koleksinya kitabnya itu banyak. Saya senang. Tadi ini apa ini artinya? Saya nggak apa artinya ya. Tadi saya buka kamus, belum sampai sini. Keburu rapat. Ini ya itu begitulah ya, masya Allah, indahnya Allah menciptakan kita. Ya ada nafsunya, ada hatinya, ada ruhnya, ada apa syahwatnya ya. Nah, sebagaimana kan nakhlati. Nakhlah itu lebah. Nakhlah itu lebah. Ja'ala fiha alas'ata wal asala. Allah jadikan lebah itu ada hasil madu, ada hasil entupnya. Coba. Lebah itu antupnya dipakai sembarangan apa tidak? Sengat. Antup itu sengat. Enggak ada antup itu bahasa Jawa ya, lupa ulang. Santrinya ini orang hebat-hebat. Awan tuh itu jangan. Antup itu sengat, iya sengat. Ah, kira-kira lebah madu itu sengatnya dipakai sembarangan atau sekali sengat? Sekali sengat ya. Kan nggak tumbuh lagi ya. Makanya hati-hati sekali dia gunakan. Ya, lebih banyak produksi madu. Wah, ini insyaallah ini rezeki Allah. Ada min fadli Rabbi. Ya, berkah manfaat ini. Mudah-mudahan ya dapat balasan amal soleh surga dari Allah SWT. Nah, ini namanya wahbiyun. Orang dadak sampean maring tukang gorengan, tidak mengeluarkan uang, tidak mikir gorengan, ada gorengan. Nah, ini namanya wahbiyun. Nah, yang kasbiyun yang tadi sama C, yang menyanyi itu kasbiyun. Ya, jadi sama-sama wali. Wali gitu. Dan C-nya juga wali, tahu ada orang pengen gorengan. Masya Allah, para wali ini ya. Bayangkan. Ya, insyaallah. Nah, tadi ya, wah apa tadi? Walakin ja'ala ya. Allah jadikan manusia itu ada apa? Hatinya, ada ruhnya, ada nafsu dan ada hawa nafsu. Seperti Allah jadikan apa? Lebah, di dalamnya ada sengat, ada juga madu. Fal hasalu bibirrihi. Madu itu adalah kebaikannya Allah. Lah kita dikasih roh, dikasih nafsu, ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan Allah Ta'ala. Walas'u biqahrihi. Entupnya tadi, sengatnya itu adalah paksaannya Allah, sifat memaksanya Allah. Tidak bisa menolak. Lebah dikasih antum, oh enggak, aku enggak mau, antum enggak bisa. Kayak tadi, syahwat diberikan sama Allah. Kita enggak bisa nolak. Tetapi kita karena punya ruh, kita punya jiwa, punya hati, hanya bisa mengelola itu. Mengendalikan. Bisa mengendalikan. Apalagi cuma atu-atunya. Sekali lepas, udah nggak bisa lagi punya, wah repot. Maka jaga baik-baik, jaga baik-baik ya, jaga baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya ini ya Allah. Fa'aradallahu ayaksira da'wan nafsi biwujudil qalbi. Apabila Allah menghendaki, ya apa namanya, memecah, asaro yaksir kan memecah. Apabila Allah menghendaki mengajak nafsu itu menjadi nafsu yang baik, nafsu apa namanya, mutmainnah ya, biwujudil qalbi, maka hati itulah, di dalam hati itulah kita akan tanamkan nafsu yang baik ya. Di hati kita itulah ya ditanamkan. Wada' wal qalbi biwujudin nasfira. Untuk bisa mengajak hati, di hati itu Allah taruh nafsu. Maka insya Allah ya, maka apa namanya, kita sering-seringlah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi fi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan kepadamu, tetapkanlah hati kami di dalam agama, taat agama ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, anak kita, keturunan kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah, kaya raya, penuh berkat, sehat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Talabu minka al-ubudiyah al-khalisah, atau kitabnya Ustaz Bisono
Wis ono judul baru. Ini judul. Ikotul Ubudiyah. Udah judul ya tapi ya. Udah. Itu versi klasik. Ini versi yang terbaru. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa terus berlatih, bersama-sama berlatih. Latih dan latih dan latih. Berlatih dan berlatih. Insya Allah dengan latihan itu akan terbiasa. Dengan terbiasa itu maka kita akan mendapatkan karomah, istiqomah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tapi apa? Gelasnya di sana semua sih. Oh gitu ya? Di dalam. Ya ambil ini. Ikan yang ambil. Kan?